Hei, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Karena Indonesia masuk ke final AFF, kali ini aku coba bahas anime sepak bola. Tetapi animenya anti mainstream, karena ini ceritanya tentang seorang pemain sepak bola yang takut sama kotor. Kalau kalian penasaran, langsung saja nonton alur cerita anime Keppeke Danshi Aoyama-kun. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Adegan memperlihatkan pertandingan Jepang U16 melawan Jerman U16. Saat skornya sedang 1-1 dan seorang pemain nomor 10 berhasil mencetak gol. Cerita anime ini dimulai dengan memperlihatkan seorang siswa sekolah SMA Fujimi yang bernama Aoyama. Dia sedang bersih-bersih di kelasnya. Saat semua teman-temannya sedang berlatih, si Aoyama itu malah sibuk mencuci tangan. Dia melakukan itu karena dia sangat suka kebersihan dan takut banget sama kotoran. Bahkan Aoyama botol minumannya pun punya perlakuan khusus. Saat bertanding pun Aoyama gak mau menyundul bola karena bola itu kotor baginya. Ada seorang pemain yang bernama Zaizen. Dia gak senang dengan perlakuan Aoyama. Dan juga para anggota tim terlalu memanjakan Aoyama. Bahkan pelatih pun ikut pilih kasih ke dia. Pada malam harinya, Zaizen melihat kalau Aoyama sedang membersihkan bola sendirian. Dan Zaizen pun mulai terharu dengan sikap Aoyama. Keesokan harinya, murid dari sekolah Oshigami Minami yang merupakan sekolah unggulan dalam sepak bola datang ke sekolahnya Aoyama untuk bertanding. Di sana ada pria yang bernama Takechi. Dia juga merupakan anggota timnas Jepang U16. Kemudian Takechi mengajak Aoyama masuk ke sekolahnya. Karena sekolah Aoyama itu lemah banget dalam sepak bola. Tapi Aoyama menolaknya. Karena Aoyama punya alasan khusus mengapa dia sekolah di sana. Pertandingan pun dimulai. Takechi akhirnya mampu mencetak gol. Dan kemudian Aoyama menunjukkan dribblenya dan berhasil mencetak gol. Bahkan Aoyama juga mencetak gol kedua. Di babak kedua, tim lawan mengepung habis-habisan Aoyama. Bahkan kini lawan telah unggul dengan skor 3-2 dan hujan pun turun. Tetapi Aoyama mulai bertingkah aneh. Ternyata Aoyama itu gak mau kotor. Jadi dia main dengan sangat hati-hati. Bahkan sepatunya pun masih bersih. Zaizen pun marah dengan Aoyama. Dan Zaizen pun mati-matian agar dia bisa mencetak gol. Kemudian tiba-tiba Aoyama main dengan serius. Dan akhirnya Aoyama mencetak gol. Ternyata Aoyama hanya mau main kotor dalam 5 menit terakhir. Dan tim Aoyama terus menyerang. Dan akhirnya Zaizen berhasil mencetak gol. Dan itu menjadi gol kemenangan tim mereka. Dan sekolah Aoyama pun berhasil menang. Setelah pertandingan itu, Takechi masih penasaran mengapa Aoyama mau sekolah di situ. Ternyata alasan Aoyama sekolah di sana adalah karena toilet di SMA Fujimi itu sangat-sangat bersih. Adegan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Gotomoka. Dia sangat-sangat ngefans dengan Aoyama. Bahkan dia menyukai Aoyama sejak SD. Kembali ke tempat Aoyama. Setelah latihan, dia gak mau nyentuh bola. Dia malah nendang bola langsung ke keranjang. Setelah itu, anggota tim pergi ke ruang ganti. Saat teman-temannya keluar, Aoyama yang membersihkan ruang itu.
Keesokan harinya, ruang ganti mereka tiba-tiba bersih sendiri. Bahkan baju anggota tim pun jadi bersih. Dan itu bukan perbuatan Aoyama, karena Aoyama nggak mau memegang baju orang lain. Dan ada sebuah boneka di lokernya Aoyama. Dan besoknya lagi, ruang mereka juga bersih. Dan boneka di loker Aoyama kali ini jadi lebih besar. Ternyata ini adalah perbuatan Goto. Pada saat kecil, dia ingin memberikan boneka ke Aoyama, tetapi nggak kesampaian sampai sekarang. Kemudian saat Goto sedang bersih-bersih, dia ketahuan oleh Aoyama. Dan anggota tim Aoyama juga melihatnya. Karena itu, kapten mereka menyuruh Goto untuk menjadi manajer mereka. Dan tim pun kini punya manajer baru. Hari berikutnya, sepulang latihan, pria yang bernama Sukamoto mencium handuknya Aoyama. Katanya sih wanginya itu sangat harum. Keesokan harinya, saat pertandingan, semua anggota tim mencium handuknya Aoyama. Cuma Zeizen yang gak mau melakukannya. Bahkan rumor tentang baunya handuk Aoyama sangat wangi itu menyebar ke satu sekolah. Sampai-sampai semua siswa ingin mengetahuinya. Untungnya Zeizen mampu membuatkan mereka. Pada malamnya, Zeizen gak sengaja memegang handuknya Aoyama. Dan Zeizen menyiumnya. Tetapi Aoyama kebetulan melihatnya. Dan Aoyama jadi salah paham nih. Kali ini anggota tim pulang bareng. Zeizen berniat menraktir mereka. Lagi pula Zeizen ini adanya orang yang kaya banget. Tetapi Aoyama gak mau makan dengan mereka. Dan tiba-tiba hujan pun turun. Aoyama pun terpaksa ikut dengan mereka. Di tempat makan pun, Aoyama membersihkan gelasnya sendiri sebelum digunakan. Di sana kebetulan juga ada Takechi. Dia memperingati tim Aoyama yang akan bertanding besok. Dan makanan pun datang. Dan Aoyama sama sekali nggak mau makan karena takut makanannya itu kotor. Kemudian Takechi ingin makan makanannya Aoyama. Tetapi teman Aoyama yang bernama Yoshioka nggak mau kalah. Dan terjadilah lomba makan di antara mereka. Setelah hujan reda, Aoyama pun pulang. Ada seorang wanita yang mengikutinya. Kini hari pertandingan telah tiba. Ada seorang wanita yang mengajak Aoyama untuk bersih-bersih. Ternyata itu adalah jebakan untuk mengurung Aoyama. Pertandingan pun dimulai. SMA Fujimi bertanding tanpa Aoyama. Tim lawan pun berhasil mencetak gol. Bahkan mereka kini menang 2-0. Kembali ke tempat Aoyama, si wanita itu ingin melakukan yang macam-macam. Untungnya Goto pun datang. Dan Aoyama akhirnya berhasil bebas. Tetapi waktunya hanya tersisa 15 menit lagi. Pertandingan dimulai kembali. Aoyama mendribble bola, ya Aoyama dan gol. Dan kali ini kemudian Aoyama memberikan asis ke Zeizen. Setelah itu musuh mulai main kasar karena tahu Aoyama itu takut kotor. Dan di menit-menit terakhir akhirnya Aoyama mulai mode serius. Dan dia berhasil mencetak gol spektakuler yang membuat SMA Fujimi menang. Adegan memperlihatkan teman sekelas Aoyama yang bernama Shion Narita. Dia juga takut kotor seperti Aoyama, tetapi dia nggak ingin mencolok agar orang-orang nggak tahu tentangnya.
Karena itu dia suka main game agar bisa bergerak bebas di dunia game. Kali ini di kelas Aoyama ada pelajaran memasak. Narita menunjukkan kemampuan memasaknya. Tetapi Aoyama itu jauh lebih jago. Karena makanan Aoyama terlalu enak. Orang-orang di kelas lain pun ingin makan masakan Aoyama. Ada seseorang di kelas Aoyama yang kemalingan. Ini mereka memeriksa tas seluruh siswa kecuali Aoyama. Narita sangat khawatir tasnya disentuh. Dan dia pun kabur. Semua yang melihat itu menduga kalau Narita itu mencurinya. Untungnya barang yang ditemukan. Kemudian Aoyama berkata ke Narita kalau lebih baik mengaku saja kalau dia takut kotor, agar yang lain gak salah paham. Aoyama sangat populer di sekolahnya. Bahkan ia punya fans clubnya sendiri. Sampai-sampai kapten mereka terpaksa masuk ke klub itu karena disuruh oleh pacarnya. Kali ini SMA Fujimi akan bertanding melawan SMA Minamida Fuzoku yang memiliki kapten bernama Ryo Kodomatsu. Setelah mendengar nama itu, Tsukamoto jadi ketakutan. Pertandingan pun dimulai. Aoyama berhasil mencetak gol dengan mudah. Kemudian Kodomatsu menyerang. Dia berhasil melewati Tsukamoto dengan mudah dan kemudian mencetak gol. Lagi-lagi lawan mencetak gol. Setelah melewati Tsukamoto, teman-temannya pun marah ke Tsukamoto. Dan babak pertama pun selesai dengan skor 2-1. Ternyata Kodomatsu merupakan mantan rekan setimnya Tsukamoto. Dan dia yang membuat Tsukamoto jadi terpuruk. Tsukamoto pun merasa kalau dia bentar lagi akan diganti. Ternyata teman Tsukamoto meminta ke pelatih agar tidak menggantinya, agar bisa memperbaiki rasa percaya diri Tsukamoto. Adegan memperlihatkan masa lalu Tsukamoto, di mana dia dibully oleh Kodomatsu karena si Tsukamoto itu juggling bola pakai pantat. Pertandingan pun dimulai. Kodomatsu menyerang di sisi Tsukamoto. Untungnya ada yang bisa mengcover Tsukamoto dan pergerakan Kodomatsu pun mulai tertutup. Aoyama memulai serangan, tapi dia seakan-akan melambatkan tempo karena sedang menunggu sesuatu. Ternyata Aoyama telah berpesan agar mengoper ke Tsukamoto. Dan operan Aoyama pun sukses. Tsukamoto pun berhasil mencetak gol spektakuler. Dan kepercayaan dirinya pun telah meningkat. Kemudian SMA Fujimi terus menyerang dan akhirnya mereka pun menang. Adegan memperlihatkan seorang siswa yang bernama Ozaki. Dia merupakan seorang penyendiri yang terkenal akan ketampanannya, yang membuat para cewek jadi kelepek-kelepek, yang bikin iri para jomblo. Ozaki punya identitas rahasia. Dia adalah seorang komikus terkenal. Teman-temannya, bahkan juga guru, suka membaca komiknya. Kali ini, dia akan menggunakan Aoyama untuk jadi referensi komiknya. Tetapi, dia ingin membuat Aoyama jadi tokoh yang dibenci. Dan ternyata, orang-orang malah suka dengan karakter Aoyama tersebut. Bahkan, kepopulerannya pun semakin lama semakin meningkat. Ozaki pun jadi semakin membenci Aoyama. Segala usahanya pun gagal. Malahan, karakter Aoyama meraih popularitas tinggi. Bahkan sampai-sampai Aoyama pun tertarik membaca komik tersebut. Sekian dulu alur cerita anime Kepekedan si Aoyama-kun. Nantikan kelanjutannya di channel ini.
Jangan lupa untuk di like, di komen sebanyak-banyaknya jika kalian ingin dibuat lanjutan cerita anime seperti ini lagi. Terima kasih telah menonton semuanya.